Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini kembali kita dalam kajian yaitu seputar fikih yang akan sama-sama kita bahas mengenai adzan dan iqamah, dan sampai pembahasan kita tentang waktu jeda antara adzan dan iqamah. Di dalam kitab ini Syekh Said bin Abdullah Al-Qahtani ya, atau Said bin Ali ya, Said bin Ali Al-Qahtani, beliau mengatakan azan disyariatkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi demikian, azan itu adalah sebuah pengumuman, sebuah panggilan bahwa sholat itu sudah tiba. Tercakup di sini pemahaman bagaimana azan itu adalah ditetapkan menurut urf atau kebiasaan masyarakat itu, di mana jika benar-benar waktunya sesuai dengan syariat di 5 waktu tersebut, diantaranya ya mengikuti yang mayoritas azannya, artinya dia tidak mengadakan azan sendiri ya. Orang lain ini belum adzan tapi dia sudah adzan sendiri ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Walaupun kadang-kadang di sejumlah ormas itu perbedaan ada perbedaan antara waktu azan di sejumlah ormas ya. Ya, saya melihat ya di kalender itu ya, di Persis itu ternyata maghrib suka lebih dulu ya daripada Kemenak ya. Bahkan beda jauh ya. Bedanya sampai sekitar 6 sampai 7 menit. Nah, itu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, ini bagaimana pertimbangannya? Apakah masjid Persis mesti adzan lebih dahulu padahal orang lain belum adzan? Nah, kita lihat dulu bagaimana ketepatannya. Betul bahwa setelah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu bahwa seorang muadzin itu harus mengetahui waktu sholat, dan adzan itu dikumandangkan di waktunya. Dan apa yang ditetapkan oleh ahli falak di Persis memang tidak salah gitu ya, betul memang. Hanya saja kalau lihat keamanan ya, kalau melihat warga sekitar ya atau tipayun ya, adan ai nusane sencan, nah gitu, dikhawatirkan jadi masalah. Maka bukan menjadi masalah ketika seseorang mengundurkan waktu adzannya, walaupun menurut dia sudah tepat waktu menurut dia. Karena yang namanya waktu adzan di kalender-kalender itu ijtihad ya, bukan kepastian. Bukan kepastian harus jam segini. Contoh nantinya maghrib di kalender Persis ya sudah pukul 17:48 gitu ya. Sedangkan di masjid lain 17:52 ya. Nah, beda sedikit ya, beda 3 menit misalnya atau beda 4 menit. Orang lain belum adzan, tetap kita ikuti orang lain. Ikuti mayoritas gitu. Jangan mengadakan adzan sendiri. Karena
sungguh terlarang, kata Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang menyalahi mayoritas dalam hal ini. Karena itulah ikutilah yang mayoritas. Kecuali kalau perkara tertentu boleh menyelisihi mayoritas, karena misalnya ada dari mayoritas yang keliru, yang salah, yang harus diperbaiki, kita tidak ikut-ikutan. Nah itu jelas ya. Tapi yang mayoritas karena masih sama-sama ijtihad ya. Nah, ijtihad itu kan bisa jadi kita yang salah atau mereka yang salah gitu. Jadi kita harus mengalah gitu. Mengalah karena bisa jadi ijtihad kita itu belum tentu benar. Nah itu kita harus mengalah daripada menjadi masalah adan tipayun gitu. Orang lain sudah siap-siap gitu, siap-siap di mik, tapi belum adan. Nah itu juga keliru ya. Ada orang yang terlambat azannya, sedangkan yang lain sudah pada azan. Nah, itu juga keliru. Karena itu ikutilah yang mayoritas. Mayoritasnya 17.52, azannya udah semua juga 17.52. Nggak usah diperhitungkan ini menurut organisasi, menurut kelompok. Itu juga padahal ijtihad ya, mengalah gitu. Harus dibiasakan mengalah. Mengalah demi maslahat umum. Itu harus gitu. Jangan terbawa ego sendiri. Gitu. Karena itulah sadarilah posisi seorang hamba punya ijtihad, punya perhitungan, dia juga tetap hamba Allah gitu. Hamba Allah semuanya sama. Enggak diunggulkan karena ijtihadnya, oh ini saya benar kayak gini, ijtihadnya, oh saya lebih benar. Oh yang itu ijtihadnya curang ya. Oh ini ijtihadnya berlebihan. Enggak. Semuanya sama hamba Allah, Abdullah ya. Sama di hadapan Allah. Yang beda itu ketakwaannya. Jadi jangan saling meremehkan. Jangan saling menjatuhkan ya. Nah ini harus diperhatikan dalam masalah waktu azan. Kita harus benar-benar mengikuti ya, kebiasaan di sana. Kebiasaannya jam 17.52. Udah 17.52 ya, jangan mendahului gitu. Nah itu. 17 hah? 17 nah. Pas adana. Ya kan jamnya misalnya jam 5.40 jam 5.52 ya kalau bahasa ininya. Jadi jam 5.52 maka ya semua saja 5.52 gitu. Jangan 5.48 gitu. Jangan. Nah itu sesuatu yang sebenarnya akan menyelisihi. Karena sunnahnya daripada azan itu ketika sama semua itu pasti akan lebih enak gitu. Orang begini sekarang ya. Hah? Orang begini sekarang. Ya menjawab adan tapi dia tidak yakin ini adan gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa jadi. Ini dia jawab adan tapi dia nggak yakin ini adan sudah waktunya. Nah itu bisa aja kejadian ya. Nah itu makanya jangan terlalu ego mementingkan organisasi sehingga menjauhi maslahat umum. Nah itu ya perlu diperhatikan. Dan itu juga dijelaskan dalam sejumlah pendapat dari ulama Madinah ya, dan juga ulama Mekah sebagian, bahwa kalau seseorang tepat dengan yang lain waktu adzannya sama-sama semua, maka itu akan menjadi kemaslahatan. Beda kalau semua sendiri-sendiri ya gitu. Jangan-jangan nantinya ada
di antara mereka yang adanya lebih dahulu daripada yang lain. Misalnya jam 17.30 udah adzan. Nah, ini bermasalah banget nih. Ini mah sudah selisihnya jauh gitu ya. 17.30 selisihnya jauh. Sudah mau adzan. Mengadakan sholat lebih dahulu gitu ya. Nah, itu sholatnya berarti tidak sah ya. Nah, itu karena berkaitan dengan sah tidaknya sholat. Kalau misalnya diundur itu lebih baik, maka bisa menjadi lebih sah. Nah, itu lebih baik daripada kita dengan ijtihad sendiri kemudian berusaha mendahului orang lain. Nah, itu ya. Karena itulah maslahat yang umum didahulukan daripada maslahat yang khusus gitu. Nah, itu dalam fikih itu seperti itu. Maslahat yang umum lebih dahulukan daripada maslahat yang khusus. Itu ilmu fikih, usul fikih ya. Jangan mentang-mentang belajar usul fikih tapi menyalahi daripada kaidah-kaidah usul fikih. Ingin adzan terlebih dahulu. Nah, itu menyalahi daripada maslahat. Ya, gitu ya. Baik ya. Karena itulah penjelasan mengenai waktu azan ya. Kita masuk lagi penjelasan yang lainnya. Kata Syekh, oleh karena itu harus diperkirakan waktu yang mencukupi untuk bersiap-siap menghadiri sholat di masjid. Maka seseorang beristihad memperkirakan sama dengan di Rasul di zaman Nabi memakai tongkat atau memakai kayu. Nah, itu ditancapkan ya. Nah, itu juga adalah bukan kepastian sebenarnya. Bukan kepastian. Tapi pastinya itu kan ada di hadisnya. Bagaimana subuh misalnya terbit fajar sodik. Nah, itu kan subuh terbitnya fajar sodik. Nah, itu kepastian. Gitu. Nah, itu baru kepastian. Misalnya diukur dengan tongkat atau dengan tancapkan ke tanah. Ya, itu bukan kepastian, itu ijtihad sebenarnya. Tapi tidak mengapa. Begitu juga waktu sholat yang kita tentukan, yang diperkirakan itu ijtihad semuanya. Nah, itu perkirakan waktu, maka tidak mengapa ya. Untuk itu supaya orang-orang bersiap menghadiri sholat di masjid gitu. Ayo mahnya geus adzan ti payun, jamaahna saeutik, jamaahna ngan duaan gitu, imamna si eta gitu nya. Nah, kan jadi ada masalah-masalah yang lain. Nah, beda kalau misalnya sama-sama dengan yang lain ya gitu. Nah, pasti jamaah itu kan ya walaupun ya beda-beda ya tiap masjid ya, relatif lah gitu. Tapi kan di sini ada maslahat jamaah gitu kan, jadi tidak masbuk gitu kan, ada tepat waktu, bisa menghadiri takbirnya imam, artinya dia ketika imam takbir kemudian dia juga takbir. Nah, seperti itu. Daripada ketinggalan rakaat pertama, rakaat kedua atau tidak sama sekali. Nah, itu ya. Karena itulah kata Asy-Syaikh, jika tidak demikian, tidak diperkirakan, maka azan tidak ada manfaatnya. Mengingat banyak orang yang hendak mengerjakan sholat berjamaah, tidak mendapatinya ya. Gitu. Oleh karena itu juga perhatikan jarak jeda antara azan dan iqamah ya. Nah, ini juga perhatikan ya. Jadi antara azan dan iqamah itu ada jarak ya. Jadi jangan gini, udah adzan, tunggu sekian, langsung iqamah, enggak. Tapi udah adzan, tunggu, kasih waktu 5 menit, 10 menit, kemudian baru iqamah. Nah, itu baru yang terbaik ya, gitu. Cuma 2 menit. Ya, kecuali uzur, misalnya uzur ada kajian ya, seperti di TSB itu ya, Trans Studio Mall itu ya, di masjidnya.
Kadang-kadang kalau ada kajian, ya, jadi kalau ada kajian di TSB itu kadang sudah adzan, kemudian karena ada kajian, dia sudah adzan beberapa sekian menunggu gitu ya, tidak dikasih waktu jeda 5 menit, kemudian dia iqomah gitu. Nah, itu lebih cepat, tidak mengapa karena itu kan uzur kajian ya. Ada kajian yang mesti diambil ilmunya gitu. Nah, gitu. Beda kalau misalnya lagi lowong ya gitu. Lagi lowong, lagi nggak ada kajian, nggak ada uzur, lebih baik justru kita kasih jeda antara adzan dan iqomah. Ya, waktu 3 menit, 5 menit, 10 menit itu kan nggak akan rugi menunggu gitu. Karena kan tepat waktu di sini adalah fi awwali waktiha gitu. Gitu. Ya, jadi fi awwali waktiha, di awal waktu. Jadi bukan tepat waktu itu harus segera itu juga. Enggak, maksudnya di awal. Di awal itu ketika sudah adzan, kemudian menunggu sebentar, 5 menit cukup, iqomah baru. Nah, itu juga masih di awal gitu. Enggak segera langsung sudah adzan langsung iqomah. Nah, itu keliru sebenarnya. Enggak ada fatwa dari ulama yang seperti itu ya, gitu. Enggak ada. Kecuali mun ulama Persis mah. Seurna eta mah seurnanya. Punten. Baik ya. Oh ya. Nah gitu, perhatikan ya. Jadi lihat waktunya, kasih jeda antara adzan dan iqomah. Baik, sedikit lagi ya. Jadi ini orang yang sedang makan, yang minum, buang hajat, atau misalnya sedang berwudu saat terdengar adzan. Jika ia misalnya meneruskan kebutuhannya, apalagi orang yang sedang saum ya, buka saum, mau ngabisin hidangan buka saum ya, itu mau ngabisin kolak atau sirupnya, tanggung di komat di, aduh, iya mah aduh, gancang-gancang teuing gitunya. Nah, kan bahasana kan akhirnya ada prasangka buruk, gancang-gancang teuing gitu. Terus di komat deui gitunya. Gitu. Nah, ya. Punten atuh. Itu jadi kamerana. Terus bener pakai segala. Macam-macam. Ya, kalau oprek-oprek kameranya bisa ya tak operator tak ngerugikan ke tak asup media kalakah jadi ripuh gitu. Nah, kembali lagi ke laptop ya. Nah, jadi ya jadi mata kelah diome gitunya, jadi ngulur-ngulur waktu ya. Jadi sampai mana kita? Sampai orang yang berbuka ya. Orang yang berbuka saum, jadi kalau dia langsung iqomah itu rugi gitu ya. Dia belum selesai menyantap hidangan buka saumnya gitu. Kalau dia dipaksakan langsung iqomah gitu. Jadi ketika meneruskan kebutuhannya atau langsung wudu, maka bisa jadi dia masbuk ya gitu. Tidak mendapatkan sholat jamaah sama sekali atau seperti itu ya. Nah, disebabkan iqomah terlalu cepat. Jadi iqomatnya terlalu cepatnya, gancang-gancang teuing gitu kan istilah di kita mah. Dan tidak ada jeda yang cukup antara adzan dan iqomah. Lebih-lebih jika jarak dari rumah jauh dari masjid tuh kan kerugiannya wah sangat besar sekali ya. Nah, beberapa paragraf lagi ya. Nah, maka kalau lihat di Sahih Bukhari itu nggak ada ya yang terkuat hadisnya mengenai jarak antara adzan dan iqomah.
Hanya saja ada hadis sholatu adanaini ya, atau sholat di antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah ya gitu. Kemudian juga mimpi Abdullah bin Zaid ya. Mimpi Abdullah bin Zaid itu kan ia melihat orang yang berwarna hijau ya. Berwarna hijau, kemudian orang ini diajarkan oleh malaikat Jibril azan. Kemudian menunggu sebentar, dia diajarkan iqamah. Nah, itu mimpi Abdullah bin Zaid. Artinya ada jarak di situ untuk azan dan iqamah. Begitu juga Imam Bukhari, walaupun tidak ada hadis yang kuat yang ia dapatkan, tapi ia kasih judul. Judulnya apa? Jarak antara azan dan iqamah, itu judulnya. Tuh, ya. Mana ada orang yang bikin tulisan menyalahi judul gitu ya. Enak ngajian misalnya puisi ya. Jian puisi menyalahi judulnya. Puisina tentang kereta, ai eusina tentang mobil. Nah, kan ternyambung gitu. Begitu juga Imam Bukhari. Masa menyalahi dari judul kan? Judulnya apa? Bab jarak antara adzan dan iqamah ya gitu. Artinya ijtihad beliau sama, ada jarak seperti itu. Nah, itu. Kemudian juga perhatikan adzan. Itu adalah tanggung jawab muadzin dan iqamah juga tanggung jawab imam ya. Ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu, itu dhaif. Hanya saja tentunya praktek Nabi adalah ketika azan itu ditentukan oleh muazin bagaimana tepat waktunya adzan itu. Kemudian iqamah, imam yang menyuruh seseorang untuk iqamah gitu. Sanes itu pasek-sek gitunya, nyelira datang gitu, iqamah gitunya. Jangan gitu. Tapi kata Nabi gimana? Sebagai imam, wahai Bilal, wahai misalnya Ibnu Ummi Maktum, kumandangkan iqamah, seperti itu ya. Jadi bukan datang sendiri, jalan sendiri, ngelihat udah tahiyat langsung qomat, enggak juga ya. Harusnya ya, itu idealnya. Hanya saja kadang di kita jarang ya imam mengatur iqamah, padahal yang benarnya iqamah itu tanggung jawab imam. Ya itulah perlu yang namanya ilmu ya. Kalau kita mengetahuinya, pasti kita tahu bagaimana yang benar gitu. Walaupun sah, tapi perhatikanlah sudut-sudut keilmuan yang harus mesti diamalkan. Bagaimana jaraknya? Yaitu sesuaikan ya dengan waktu berkumpulnya jamaah. Jadi waktu berkumpulnya jamaah berapa? Nah ini ya. Ini disebutkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Battal. Dan yang terakhir ya, dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar kalau nggak salah, rahimahullah. Maka beliau juga mengatakan, sebagaimana pernah Nabi itu sakit atau disebutkan uzur yang lain, maka sahabat tidak langsung qomat ya, tapi menunggu dulu imamnya, baru imam datang iqamah. Kecuali kalau memang imamnya tidak akan datang dan memang ada orang yang berhak ditunjuk sebagai imam, maka tunjuklah dia sebagai imam saat itu ya. Baik, barakallahu li wa lakum. Itu saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada sore ini. Ya, maaf kalau misalnya agak ngulur karena tadi kamera ya. Gangguan. Oke, besok lanjut saja tentang pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 30 bagian yang kedua. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.